Ulang. Ulang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertafakuh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di malam Rabu kita membaca hadits-hadits seputar adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hadits berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimis saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir wa fi riwayatin warakibu 'alal mashi. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda, hendaknya yang lebih muda mendahului salam kepada yang lebih tua, dan orang yang lewat kepada orang yang duduk, dan orang yang lebih sedikit jumlahnya kepada yang lebih banyak, dan orang yang berjalan dengan kendaraan kepada orang yang berjalan dengan kaki. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis beberapa adab-adab dalam bermajlis. Kemudian kita sebutkan juga adab dalam makan. Sekarang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan hadis adab di dalam mengucapkan salam. Sudah kita sebutkan di awal pembahasan kita di mukaddimah pendahuluan bahwa di antara adab-adab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah tentang salam. Allah berfirman, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan salam tahiyyah, kata Allah, fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan yang lebih. Ya, dijawab assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, jawab lebih. Auruduha, minimal kata Allah kalian kembalikan yang sama. Dikatakan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ini kadar wajibnya. Jelas ya? Lebih afdolnya dikembalikan lebih. Nah, di sini Nabi menyebutkan di antara adab, yaitu siapa yang lebih afdal mendahului salam. Asalnya mana-mana saja boleh.
Ya. Kita katakan yang mendahului salam itu lebih afdal. Kita bertemu dengan teman di jalan, siapa yang mendahului salam itu lebih bagus. Jelas? Dan hukum mendahului salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawabnya wajib. Nah, di sini Nabi ajarkan adab. Ada yang lebih pantas untuk mendahului salam. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Yang lebih muda umurnya, hendaknya dia yang mendahului salam kepada yang tua. Nah, ini di dalamnya terdapat adab ya. Adab kepada yang lebih tua. Masya Allah. Ya, jadi memang di dalam sudah berjalan di adab kebiasaan kita, ya. Ada kadang kita katakan, dahulukan yang lebih tua dulu, ya. Misalnya ambil makanan, apa saja, yang tua dulu. Itu betul, itu adab memang. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, kabir, dahulukan yang tua, Nabi yang perintahkan, ya. Dan memang di sisi kebiasaan kita tidak beradab itu anak-anak atau yang lebih muda, ya, tidak pamit sama orang tua, ya, tidak, ya, menghormati orang tua. Ini di antara adab Islam. Memang adab ini, adab Islam menganjurkan kita untuk mengihtiram, memuliakan orang yang lebih tua. Walaupun bukan orang tua kita sendiri, ya, apalagi orang tua kita sendiri. Ini diantaranya. Kata Nabi SAW, hadang yang lebih muda yang mendahului salam kepada yang lebih tua. Ya. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan bab di situ, bab khidmatus shaghir 'alal kabir. Pembahasan tentang yang lebih muda itu melayani yang lebih tua. Ya, jadi biasa kalau ada perkumpulan yang disuruh siapa? Nah, yang lebih muda, ya, kau pergi dulu, beri dulu ini. Jadi kalau dalam perkumpulan yang memang yang lebih muda disuruh, ya, itu memang seperti itu adabnya. Walaupun ya tidak harus yang pergi, tapi lebih mendahulukan yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, yang muda yang pergi. Kenapa? Dia lebih pantas untuk melayani orang tua. Yang lebih mendahului dia dari sisi umur, ya, itu adab. Ternyata subhanallah di dalam bab salam juga seperti itu. Kata Nabi, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Hendaknya orang yang lebih muda mendahului salam orang yang lebih tua. Kemudian kata Nabi yang kedua, wal maru 'alal qa'id. Orang yang berjalan lewat dengan orang yang duduk. Faham? Jadi siapa yang mendahului salam? Kita duduk dan ada orang yang lewat. Apakah yang duduk atau orang yang lewat? Di sini katakan awal maru al qa'id. Jadi kita naik motor misalnya di depan terasnya orang, ada orang lagi duduk di teras tetangga atau teman. Yang salam itu bukan dia, kita, karena kita yang lewat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, masa yang duduk assalamualaikum, yang jawab yang lewat waalaikumsalam, boleh juga, tidak ada masalah. Hanya di sini Nabi sebutkan dalam bentuk anjuran saja, yang mana yang afdal. Padahal kalau yang duduk duluan salam kepada yang lewat boleh, tidak ada masalah. Jelas ya? Hanya di sini anjuran, bentuknya sifatnya anjuran yang lebih afdaliyah. Jadi orang yang lewat, entah itu dia dengan kendaraan atau jalan kaki, ya, dia mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang duduk jawab waalaikumsalam. Kemudian wal qalilu 'alal katsir. Yang sedikit jumlahnya dengan yang banyak. Jadi misalnya orang lewat, 3 orang sama rombongan, atau kita berdua misalnya lewat, melewati rombongan lebih banyak,
Jadi kita yang lebih jumlahnya sedikit itu mendahului salam. Jelas ya? Yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian kata Nabi, warraqib alal mashi. Orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Masya Allah. Ini lebih supaya lebih menghormati, menghargai dia jalan kaki. Pejalan kaki, kita naik motor. Ya. Ada teman yang kita kenal atau siapa saja kaum muslimin. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, afsyus salam liman ta'rif au liman lam ta'rif. Tebarkanlah salam, ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal dengan orang yang kau tidak kenal. Semuanya. Jelasnya kaum muslimin diucapkan salam. Sebab terkadang kita mungkin yang kita kenal saja. Tapi tidak ada masalah, itu hal yang dianjurkan saja. Tapi hendaknya kata Nabi SAW, kalian tebarkan salam. Kemudian kata Nabi, warraqib alal mashi. Jadi orang yang berkendaraan mengucapkan salam lebih dahulu daripada orang yang berjalan kaki. Baik. Dijelaskan oleh para ulama sedikit penjelasan dari hadis ini. Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Nasyrus salam bainal muslimin, menyebarkan salam di tengah kaum muslimin. Kenapa? Hikmahnya ya dibahas oleh para ulama. Li'annahu yurithul mahabbata wa yuzilul wahsya. Karena salam itu, kenapa Nabi menganjurkan dengan sangat menyebarkan salam. Bahkan sampai di sini Nabi menjelaskan adab yang mana lebih dulu mendahului salam. Berarti memang anjuran itu. Ya, dalam hadis kata Nabi SAW, hal adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Apakah kalian mau saya tunjukkan satu amalan, kalau kalian mengamalkannya maka kalian akan saling mencintai dan saling menyayangi. Kata Nabi, afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam antara kalian. Nah, makanya kita sudah bahas kenapa tidak boleh, nanti akan ada hadisnya, tidak boleh mendahului salam kepada orang kafir. Itulah hikmahnya kenapa dilarang. Karena salam itu adalah hal yang amalan yang saling sebab yang menumbuhkan kasih sayang sesama muslim. Wa yazilul wahsya, dan bisa menghilangkan kebencian dan permusuhan. Coba orang yang mau ke Bombay misalnya sudah 3 hari. Coba saja, satu kali saya salam, dia jawab, selesai itu. Assalamualaikum, apalagi kalau dengan senyum. Tapi jangan, Assalamualaikum, salam. Coba ucapkan saja salam sekali saja, hilang itu kebencian itu. Mau ke Bombay misalnya, karena rata-rata orang mau ke Bombay itu baik. Jangankan salam, tidak mau minta biar baku lihat lewat, tidak ada. Ya. Itu terasa aja mas kalian, terasa salam itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Itu tenang, itu perasaan. Berarti orang yang mungkin musuhnya sebelumnya bilang, mau diajak bicara saya. Kita juga, udah jawab di salam ketawa. Ya, enak. Berarti mau ji. Ada mungkin malu-malu. Ya, tapi disalami, subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kata para ulama, fa idza marra bika ahadun wa lam yusallim alaik la syakka annaka tajidu fi nafsika harajan ali. Kata para ulama, kalau misalnya kamu lewat, kamu berjalan dan lewat di hadapanmu orang yang sangat kamu kenal, dan tidak ada salam, tidak ada kalam. Tahu kalam, ucapan, lewat saja. Apalagi kalau gang-gang sempit. Kita kenal ini, tetangga lagi mungkin. Kita kenal sekali, akrab. Lewat di gang. Tidak ada salam, tidak ada kalam. Tidak ada salam, tidak ada ucapan apa-apa. Nah kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai' wala an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian menganggap kecil, remeh satu kebaikan walaupun dengan menjumpai saudaramu dengan wajah yang senyum.
gembira. Oke, saya tidak salam duluan, tapi masih mending, masih ada senyumnya. Coba tidak ada. Tidak ada salam, tidak ada senyuman, tidak ada kalam. Apa kata para ulama? Tajid fi syai' nafsika haraja. Maka pasti kamu akan dapatkan dalam hatimu, kenapa itu? Sombong na poin. Tidak ada salam, tidak ada ucapan, senyum tidak. Dalam hati pasti, kenapa itu tadi? Padahal saya kenal. Nah, tetangga lagi. Li'annahu lam yusallim. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan salam. Fa idza sallama zala ma fi nafsik. Sebaliknya ketika dia mengucapkan salam, kita jawab, maka hilanglah segala prasangka-prasangka itu. Hatta walau kana aduwan laka wa bainaka wa bainahu syahna. Kata para ulama, walaupun kadang itu terjadi pada musuhmu yang kamu anggap musuh atau dia menganggap kamu musuh, terjadi pernah perselisihan, terjadi ya. Masya Allah, Imam Syafi'i pernah berselisih dengan muridnya Yunus bin Abdillah As-Sadafi. Berselisih tentang pendapat fikih biasa ya. Jadi bukan sekarang saja itu jamaah sekalian ada perselisihan fikih tentang sholat misalnya, ya, tentang meletakkan tangannya atau di mana duluan ketika sujud, lututnya ke tangannya, itu sudah dari dulu. Nah, Imam Syafi'i pernah berselisih pendapat dengan muridnya ini, Yunus bin Abil A'la As-Sadafi namanya, Yunus. Berselisih, Imam Syafi'i lihat muridnya ini sudah seperti marah begitu, dipegang tangannya sama Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ya Yunus, tidak mengapa kamu selisihi saya. Subhanallah, ini sampai guru yang mengatakan depan muridnya, kan sebenarnya dia yang mengucapkan itu Imam Syafi'i karena dia murid. Tapi memang dia ini muridnya Masya Allah cerdas, muridnya Imam Syafi'i. Dipegang tangannya oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah kepada dia, ya Yunus, silahkan kamu menyelisih saya dalam pendapat. Itu tidak menghalangi kita untuk saling bersaudara. Dipegang tangannya, langsung luluh hatinya, mau marah sama Imam Syafi'i, nggak bisa. Pegang tangannya, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, jangan itu membuat kita ya saling membelakangi, saling bermusuhan. Subhanallah, lihat akhlaknya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jelas ya? Ya. Taib. Di sini Nabi SAW menjelaskan yusallimu shagir alal kabir. Ya. Para ulama menyebutkan kenapa mendahulukan yang kecil mendahului salam kepada yang besar? Li'annal kabira lahu haqqun fayusallimu alaihi shagir. Kata para ulama karena itu merupakan haknya orang yang lebih dewasa, yang lebih tua daripada kita. Haknya. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana. Kata Nabi, bukan dari golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan orang yang tidak menghargai dan menghormati yang lebih tua. Ini di antara penghormatan yang lebih tua. Didahului salam untuk dia. Makanya Nabi dahulukan, hendaknya yang lebih muda mendahului salam kepada yang lebih tua. Taib. Kemudian wa idza lam yusallimu as-saghir wa yusallimu al-kabir wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu 'ala as-sibyan idza marra bihim. Apakah boleh yang lebih tua mendahului salam kepada yang kecil? Boleh. Kata para ulama, sebab Nabi SAW pernah mengucapkan salam kepada anak-anak. Nabi lewat, Nabi ucapkan salam kepada anak-anak. Ya. Walakin al-aula, akan tetapi yang lebih pantas atau yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih bagus, ayusallimus shagir al-kabir, yang muda mendahului salam kepada yang lebih tua. Jadi Nabi Masya Allah pernah mendahului salam dari orang yang lebih muda daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diantara bentuk ya akhlak Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi itu masya Allah orangnya sangat rendah hati, ya, tawadhu. Nabi pernah dibawakan anak bayi digendong, ya, beliau gendong, kencing. Sudah kan lewat di pelajaran kita fikih, ya. Ada seorang sahabat bawakan anaknya, Nabi memang menggendong anak bayi pada waktu itu, gendong, ya, di pangku, gendong. Fabala ala thawbi. Disebut oleh sahabat bahwa anak bayi itu kencing di atas pakaiannya Nabi. Jelas ya? Kemudian Nabi memerintahkan sahabat ambil air, kemudian dipercikkan. Taib. Masya Allah. Kemudian Nabi menyebutkan yusallimul maru alal qa'id. Orang yang berjalan mendahului salam pada orang yang duduk. Taib. Sekarang yusallimul qalil al katsir. Nah, kenapa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedikit jumlahnya kepada yang lebih banyak? Al qalilu minan nasi al katsir minan nas idza talaqat jama'atun fa innal jama'atal qalila tusallim alal jama'atil katsira. Ini penghormatan juga. Nabi memerintahkan, menganjurkan orang yang lebih sedikit jumlahnya mendahului salam kepada orang yang lebih banyak. Demikian pula orang yang berjalan, yang berkendaraan mendahului salam pada orang yang lebih yang berjalan kaki. Ini juga pemuliaan dan penghormatan kepadanya. Taib. Adapun kalau misalnya yang berjalan yang lebih tua, kendaraan, ya, yang jalan kaki lebih mudah. Di sini Nabi menyebutkan hendaknya yang lebih mudah dahului salam, ya. Kemudian diberi lafaz berikutnya hendaknya yang jalan berkendaraan itu mendahului salam kepada yang jalan kaki. Jadi sini yang mana bagus? Yang jalan kaki lebih mudah, yang naik kendaraan lebih tua, ya. Sementara Nabi lafaz pertama menganjurkan yang lebih mudah duluan. Nah, sementara di sini lafaz terakhir yang berkendaraan mendahului salam pada yang jalan kaki. Dua-duanya yang mana duluan itu lebih afdal. Masuk dalam kaidah umum siapa yang mendahului salam itu lebih afdal. Jelas ya? Jadi jangan misalnya yang jalan kaki ini lebih mudah. Lihat harus dia duluan dong. Karena dia naik motor. Kita jalan kaki. Hah? Padahal dia lebih mudah sebenarnya. Dia juga ada dalil, ada hadis yang menganjurkan dia duluan. Ini juga yang naik motor. Teh aja, dia lebih mudah. Tunggu salamnya. Ada anjuran bahwa Nabi menganjurkan yang berkendaraan hendaknya mendahulukan salam daripada mendahului salam paling lebih mudah. Jadi dua-duanya yang mana yang mendahului itu yang afdal. Sebab dua-duanya ada anjuran. Jelas ya? Dua-duanya ada anjurannya. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik, hadis berikutnya selesai tentang adab dalam salam. Hadis berikutnya masih menyebutkan seputar adab dalam salam. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Nah, ini mengisyaratkan tentang hukum menjawab salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits Ali bin Abi Thalib, kata Nabi yujzi'u anil jama'ah, cukup ketika kalian itu berjamaah. Jamaah itu paling sedikitnya berapa? Jamaah paling sedikitnya berapa? 2 atau 3? Masa 2? 3. Ya. Ada sedikit silang pendapat memang di kalangan ulama, sebagian mereka mengatakan 2, sebagian mengatakan 3. Pendapat kebanyakan ahli fikih jamaah paling sedikitnya 3. Tapi kuat juga dalilnya mengatakan 2, karena sholat jamaah dikatakan jamaah ketika 2, makmum 1 imam 1. Itu dalilnya mereka. Tapi memang dari sisi bahasa Arab itu dibedakan antara bentuk tunggal, bentuk 2 dan bentuk jamak. Jamak itu 3 ke atas. Paham maksudnya? Dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arabnya 2, ada.
Jadi ada bentuk tunggal satu, ada bentuk dua, dan ada bentuk tiga ke atas. Kalau kita bahasa Indonesia cuma dua saja, kalau bukan tunggal jamak. Bahasa Arab tidak, bahasa Arab ada tiga bagian. Tunggal, dua, dan tiga ke atas. Jelas ya? Taib, anggaplah tiga. Kata Nabi SAW, kalau kalian berjamaah tiga ke atas, idza marru ayyusallim ahaduhum, cukup bagi kalian mengucapkan salam salah satunya saja kepada orang yang kalian lewati. Wa yujzi'ul jama'ati ayyarudda ahaduhum, kemudian orang yang kalian lewati itu juga berjamaah, cukup bagi mereka menjawab satu orang. Misalnya kita berempat atau berlima lewat, ada orang duduk-duduk 5 atau 4 orang juga, jadi cukup salah satu kita Assalamualaikum. Kan tadi yang lewat, yang berjalan mendahului salam daripada yang duduk kan? Ucapkan salam. Kata Nabi cukup satu orang. Yang menjawab juga, kata Nabi SAW, yujiziu ayyaruda ahaduhum, cukup menjawab satu orang. Maksud hadis ini adalah Nabi menjelaskan kepada kita tentang hukum menjawab salam ketika berjamaah. Jadi, paham ya? Ketika berjamaah berarti mendahului salam itu sunnah. Sunnah kifayah, menjawab salam itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah dan sunnah kifayah? Fardu kifayah itu wajib juga, tetapi ketika ada yang sudah melakukan satu orang, sudah mewakili yang lain, gugur kewajiban bagi yang lain, sunnah bagi yang lain. Seperti apa fardu kifayah? Contohnya salat jamaah, salat jenazah. Misalnya dalam satu kampung ada orang meninggal, nggak ada yang salati, maka satu kampung itu berdosa semua. Kalau ada jenazah tidak disolati dalam satu kampung itu. Tapi kalau sudah ada orang yang solati, maka yang lain sunnah. Itu fardu kifayah. Contoh lain, adzan. Adzan fardu kifayah. Misalnya sudah ada masjid yang adzan di sebelah, Masjid Nurul Kudus misalnya, tidak mau adzan sekolah saja boleh. Gugur kewajiban. Kecuali kalau dalam satu kampung itu tidak ada yang adzan. Ya, tidak ada suara adzan terdengar, semua berdosa. Paham? Tapi kalau sudah ada yang terdengar adzan di satu tempat, maka yang lain gugur kewajibannya, turun menjadi sunnah. Nah, itu namanya fardu kifayah. Beda fardu ain. Kalau fardu ain wajib satu persatu, orang per orang. Tapi kalau dikatakan fardu kifayah, fardunya ketika dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Jelas ya? Jadi adzan, salat jenazah, dan yang lainnya dari fardu kifayah. Nah, di sini Nabi mengisyaratkan satu hukum, berarti menjawab salam ketika kita berjamaah fardu kifayah. Jadi misalnya kita banyak 3-4 orang, ada yang salam kepada kita, satu orang lewat dia, Assalamualaikum. Kita kan banyak. Ya, ada yang jawab satu orang, Waalaikumsalam. Yang lain dia tidak jawab. Kalau tapi dia jawab juga sunnah bagi dia, dapat pahala. Tapi kalau tidak ada yang jawab, satu orang lewat, Assalamualaikum, 4 orang sih, nggak ada yang jawab, berdosa semua. Paham? Semua berdosa. Fardu kifayah namanya. Nah, di sini Nabi mengatakan cukup satu orang yang menjawab salam idza kana an jamaah, jika berjamaah. Ini maksud dari hadis. Jadi kesimpulannya bahwa mendahului salam ketika berjamaah itu sunnah kifayah, dan menjawabnya ketika kita berjamaah fardu kifayah. Baik. Sudah ya? Hadis berikutnya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Riwayat Bukhari. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi bersabda, kalau salah seorang di antara kalian itu bersinnya, maka katakan alhamdulillahi wal yakul lahu akhuhu, maka katakanlah saudaranya atau temannya yang dengarkan bersinnya, yang dengarkan alhamdulillah,
Kata Nabi, ucapkanlah yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Jadi kita yang dengar diucapkan alhamdulillah, kita doakan dia semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kata Nabi, ketika saudaramu yang dengarkan bersinmu itu mengatakan yarhamukallah, kamu orang yang bersin, katakanlah falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikanmu hidayah dan memperbaiki urusanmu. Memperbaiki urusanmu, mempermudah urusanmu. Masya Allah, indahnya Islamnya saling mendoakan. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan tentang disyariatkannya 3 orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengarkan bersin menjawab apa? Yarhamkallah. Orang yang bersin kembali mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. 3 sekaligus 3 sunnah syariat di sini. Sebagian ulama ada yang mengatakan sampai ke tingkatan wajib ketika mengatakan alhamdulillah bagi yang bersin. Karena Nabi perintahkan di sini, idza atasa ahadukum falyakul. Walaupun sedikit ulama yang mengatakan wajib, kebanyakan ahli fikih berpendapat sunnah. Kalau ditanya kenapa Ustaz, bukankah perintah Nabi wajib? Sudah kan saya sebutkan berulang di sini bahwa asalnya perintah Nabi itu wajib. Kalau ada yang bertanya kenapa mereka mengatakan sunnah, kebanyakan ahli fikih, karena mereka punya kaidah apa itu? Kalau ada perintah Nabi dalam pembahasan adab, mereka katakan sunnah, walaupun perintah Nabi hanya pembahasan adab. Nah ini diantara adab bersin, adab makan. Walaupun itu hanya pendapat mereka. Sebagian orang mengatakan oh tidak, mau dalam bab adab, dalam bab akidah, dalam bab apa saja, selama Nabi perintahkan jangan pernah tinggalkan. Kenapa? Allah berfirman falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah, hati-hati kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi perintahnya. Ini ayat di akhir surah Nur. Kata Allah, hati-hati kalian wahai umatnya yang menyelisihi perintahnya, yaitu Nabi. Apa ancamannya? Antusibahum fitnah. Kalian akan ditimpa dengan fitnah, siksaan, ujian, bala. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa, diberikan siksaan yang pedih. Ancamannya keras menyelisihi perintah Nabi. Jadi kita bagaimana ini Ustaz? Terlepas dari hukumnya wajib atau sunnah, jangan pernah tinggalkan. Iya kan? Ringan nih. Apa usahanya? Bersin, alhamdulillah. Yang dengar, yarhamkallah. Kita lagi yang bersin, yahdikumullah yuslihu. Ringannya dapat pahala. Kemudian pembahasan yang perlu diingatkan. Sekarang ketika orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita yang dengar, wajibkah kita mengatakan yarhamkallah? Sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia mengatakan falyakul alhamdulillah. Sampai bersin mengatakan alhamdulillah, maka saudaranya mengatakan yarhamkallah. Kata mereka berarti dohirnya ini kita katakan yarhamkallah ketika dia ucapkan alhamdulillah. Jadi caranya begini, kalau kita bersin, bilang alhamdulillah, bahwa saya wakang juga ya Allah. Pernah di dalam ada cerita dulu, seorang ulama dosen di Madinah, di Jamiah kampus di Jamiatul Islam Madinah Munawwar. Ngajar gurunya, lagi bercerita, ada yang bersin dia, asing. Semua diam. Tunggu dia mengatakan alhamdulillah. Diam keras, guru berhenti mengajar. Lagi berhenti. Diam semua, hening. Berapa detik? Langsung alhamdulillah. Ya Allah. Semua bilang ya Allah. Tidak ada yang mengatakan ya alhamdulillah. Kenapa dia belum mengatakan alhamdulillah? Tunggu dulu. Mungkin dia lupa. Pura-pura baca. Bersin dia. Baru dia katakan alhamdulillah. Baru semua satu kelas bilang dengan dosennya mengatakan ya alhamdulillah.
Karena memang mereka menganggap bahwa yarhamkallah itu kita ucapkan ketika diucapkan alhamdulillah. Ya. Ya, walaupun terkadang kalau saya sendiri tidak tunggu dia. Pokoknya dia bilang yarhamkallah tidak, saya langsung bilang yarhamkallah, selesai. Kau bilang ucapan alhamdulillah atau tidak? Jelas ya? Baik, sekarang sedikit saya bacakan hikmah kenapa Nabi perintahkan orang yang bersin alhamdulillah, bukan subhanallah, bukan yang lain. Baik. Fal atos nikmatun minallah. Kata para ulama, bersin itu adalah nikmat dari Allah. Li'annahu yakhrujul bukhar alladhi fi ra'si. Sebab bersin itu adalah hal yang mengeluarkan uap yang di kepala. Terjadi hal yang mengganggu di kepala, beliau katakan di sini bukhar. Ya, kalau dari sisi kedokteran ya uap, seperti mungkin masuk angin atau yang semisal itu. Ya, keluar dengan bersin. Wa yakhiful insanu ba'dal atas. Dan orang yang bersin akan merasakan lebih ringan tubuhnya, kepalanya khususnya. Dan dia akan dapatkan wajid rohatan ba'dal atas, dia dapatkan seperti badannya lega begitu kalau dia setelah bersin. Maka ini nikmat dari Allah, keluar penyakit. Makanya kalau mau bersin tidak jadi, lain itu perasaan. Tapi kalau keluar, masya Allah ya. Makanya kenapa alhamdulillah bukan subhanallah atau Allahu Akbar? Nabi perintahkan alhamdulillah, karena memang itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, falidzalika yahmadullah ala hadza. Oleh karena itu disyariatkan mengucapkan alhamdulillah akan nikmat tersebut. Fa idza hamidallaha fa inna man sami'ahu yushammithu. Maka di sini kata Nabi SAW, siapa yang mendengarkan saudaranya mengatakan alhamdulillah, dia dengarkan, maka dia tashmit, dia balas dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dia yaruddu wa yaqul, dia kembali mengatakan kepada saudaranya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan hidayah dan memudahkan urusanmu. Jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan menganggap remeh itu doa. Penting itu doa. Ya, karena kita tidak tahu di antara kita ada yang makbul doanya pada waktu itu atau tidak. Dan kita tidak tahu kapan saja doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kemudahan kita dapatkan ketika kita terhimpit, dapat kesulitan. Allah mudahkan di situ. Mungkin doa saudara kita yang kita dengar kita bersin dan kita akan yahdikum wa yuslihu balakum. Kita doakan dia. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kemudahan dari situ. Kemudian bagaimana kalau misalnya bersin di dalam sholat? Di dalam sholat tidak disyariatkan mengucapkan alhamdulillah dan tidak diucapkan tidak disyariatkan menjawab kalau ada yang mengatakan alhamdulillah. Ya, pernah ada kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami sholat di belakang Nabi, Allahu Akbar. Ya, sementara sholat ada yang bersin. Ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Yang bersin ya, ucapkan alhamdulillah. Kemudian Muawiyah bin Hakam As-Sulami menjawab yarhamukallah. Dia jawab. Maka orang-orang melihat kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, matanya. Jadi jamaah langsung lihat ke dia, karena kenapa kamu jawab lagi bersinnya? Dia katakan yarhamukallah. Padahal lagi sholat ini. Ketika sebentar sholat, dia dipandang oleh sahabat yang lain, dilihat begini, sinis. Muawiyah bin Hakam berbicara, kenapa lihat-lihat? Dalam sholat ini, kenapa lihat-lihat? Kemudian sahabat yang di sampingnya memukul pahanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dipukul pahanya, jangan kau bicara. Tapi sahabat yang tahu bahwa tidak boleh bicara dalam sholat. Adapun gerakan boleh, yang penting, ya kan? Dipukul pahanya, baru dia tenang. Nah, setelah itu selesai sholat, Nabi tahu apa yang terjadi di belakang. Nabi nasihatkan kepada sahabat, Inna hadis sholat
sungguh salat ini la yasluhu fiha min kalamin nas. Kata Nabi SAW, sungguh salat ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cocok, tidak bisa ada ucapan-ucapan yang lain selain ucapan salat, kata Nabi. Kemudian Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, saya tidak pernah melihat pendidik, pengajar seperti Nabi SAW. Kenapa? Dia merasa, yang lain kan lihat-lihat dia. Kenapa ini orang salat, yarhamukallah, yarhamukallah. Dia lihat. Nabi tidak tegur keras, sebab kan dia tidak tahu hukumnya. Ya, mungkin baru masuk Islam ini beliau radhiyallahu taala. Tidak tahu hukumnya dalam salat menjawab. Sama juga ketika misalnya ya mendengarkan khutbah. Itu juga para ulama mengatakan tidak ada ucapan. Walaupun mungkin ada manfaatnya, tapi ditinggalkan. Sebab dalam hadis ketika Nabi mengatakan ada orang yang bermain dengan batu, kemudian ada yang tegur dengan mengatakan uskut, diam kamu, maka kata Nabi faqad lagaut, orang yang mengatakan diamlah itu telah berbuat sia-sia Jumatnya. Paham? Padahal itu bahasa Arab juga disebutkan uskut. Dan ini bentuknya beramar-amar nahi munkar, menjaga dari kemungkaran, tapi Nabi tegur. Berarti menunjukkan bahwa ucapan-ucapan yang tidak bukan dari hal-hal yang diperbolehkan, tidak boleh ketika berkhutbah. Demikian pula dalam salat. Baik. Selesai ya pembahasan kita. Ini beberapa hadis dalam adab. Semoga manfaatnya. Nanti hadal qadar. Silakan. Ini masalah bersih. Tadi dijelaskan kalau bersih ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau yang bersih itu perempuan atau malahan bengkel? Kita tidak tahu ini bagaimana caranya mengucapkan itu. Ya, karena menjawab salat antara laki-laki dengan perempuan beda kan? Ya, kalau dijelaskan. Bagus pertanyaan. Nggak usah dibahas bencong. Bencong itu nggak usah dibahas bencong. Bencong itu laki-laki. Iya kan? Kan gaya-gayanya saja begini-begini. Kalau yang bersih perempuan itu apa? Baik. Ada kan tuntunannya. Kan begini, saya jelaskan. Kan kalau laki-laki kan alaikum. Ya kan? Kalau perempuan itu asalnya alaikunna. Kalau satu orang perempuan alaiki, laki-laki alaika. Di dalam hadis tentang menjawab salam itu umum. Nabi tidak pernah perintahkan kita mengganti domirnya ketika mengganti kata gantinya ketika mengucapkan salam. Jadi sama saja. Sama saya contohkan ya ketika sholat jenazah. Sholat jenazah perempuan laki-laki itu kata para ulama tidak perlu ganti domirnya doanya. Kan doanya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau bahasa Arab itu laki-laki itu untuk hu, dia, perempuan ha. Iya kan? Sekarang kalau mayatnya laki-laki, bolehkah kita pakai hu? Boleh. Tidak ada masalah itu. Karena kembali kepada dominnya, kembali kepada si mayit. Bukan tanpa melihat jenis kelaminnya apa. Ya Allah rahmatilah dia, itu si mayit. Tidak ada masalah. Jadi yang bersin laki-laki perempuan, yarhamkallah juga. Bisa juga. Kalau dia mau ganti yarhamukillah juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia tetap yarhamukallah, tidak ada masalah. Faham? Yahdikum wa yuslihu lakum juga sama. Nah, masalahnya kalau perempuan ketika ada fitnah misalnya, ini lainnya. Kalau ketika ada misalnya bisa terjadi hal yang hati kan lemah, ini lemah. Apalagi kalau kita masih muda ini, kalau kita perempuan, jawab terfitnah apa tidak usah, sama jawab salam juga begitu. Kalau misalnya ada fitnah, sebab di dalam syariat kita di banyak batasan-batasan ya, tidak berkholwat, ikhtilat, bercampur antara perempuan laki-laki, bagaimana tentang disyariatkannya hijab di dalam Islam, itu masya Allah. Tapi ketika dianggap mungkin aman, apalagi misalnya keluarganya yang perempuan yang salam, ya dia anggap fitnah tidak ada masalah dia jawab salamnya, bahkan mungkin tetap wajib dijawab.
Jelas ya? Wallahu taala alam bismillah. Silakan. Bagaimana hukum mengadopsi anak, Ustaz? Hah? Dari mengadopsi anak, baik dari yang bukan dari keluarga maupun yang dari keluarga. Hukumnya? Hukumnya. Tidak ada masalah, boleh. Kalau misalnya, apalagi misalnya anak yang diadopsi itu orang tua tidak mampu membiayai, tujuannya membiayai dia agar dia nafkahi anak itu, bagus. Hanya perlu diingat ketika dia dewasa. Ya, tentang masalah mahram, keluarga mahram, boleh dia lihat atau tidak, sentuh atau tidak, itu bukan mahram dia. Kalau misalnya dia besar, laki-laki dia orangnya, anak itu, berarti bukan mahram sama anak perempuan kita. Bukan keluarga sama sekali. Boleh dinikahkan Ustaz? Boleh dinikahkan. Ya. Kecuali kalau misalnya ketika kita adopsi dia masih bayi, kemudian istri kita atau anak kita ada yang perempuan yang baru melahirkan, masih masa penyusuan, disusui 5 kali, ya, jadi mahram. Berarti kita jadi cucu susuan, mahram. Misalnya bapak ada anak perempuan yang masih masa penyusuan, diadopsi anak bayi, anak perempuan kita yang baru melahirkan juga menyusui anak itu, berarti jadi cucu susuan, mahram juga. Paham? Kata Nabi, yahrum minan nasab ma yahrum minar radha ma yahrum minan nasab. Memahramkan susuan itu seperti mahramnya nasab. Jadi saudara kita mahram dia, anak kita mahramnya anak itu, ke atas kita bapak kita, kakek kita mahramnya juga dia. Sama kalau mahram nasab semua. Tapi susuan itu 5 kali. Bagaimana tuh 5 kali? Bukan 5 kali dihisap, bukan. 5 kali sampai kenyang. Misalnya pagi disusui sampai dia lepas sendiri putingnya 1. Paham? Siang lagi susui lagi sampai kenyang sendiri, lepas sendiri 2 sampai 5. Jadi bukan 1, 2, 3, 4. Tidak ya? 5 kali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, memahramkan tuhram khamsa radhaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang menjadi mahram adalah batasnya 5 kali penyusuan. Sudah, seperti anak kita sendiri. Kalau 3 belum. Jelas ya? Nah itu dia. Jawabannya boleh saja mengadopsi. Hanya itu tadi, mahram tidak ada. Allah taala misal. Silakan. Masalah anak bayi yang bersih, ini biasa terjadi. Kan dia belum bisa mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana tindakan orang tua di sini? Ya itu tadi, tidak ada masalah. Kata ulama ditanya tentang ini. Orang tua mengatakan yarhamukallah. Bahkan dia disyariatkan banyak doa untuk anaknya. Barakallahu fiik, didoakan agar sehat, didoakan. Ya, karena Nabi ketika lahir Hasan dan Husain cucunya, langsung pertama kali didoakan. Ya, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari untukmu, untuk bayinya, untuk Hasan dan Husain cucunya dari gangguan syaitan. A'udzubillahi, dimintakan perlindungan. Tidak ada masalah, dijawab yarhamukallah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau bersih gitu, kalau bersih. Jadi tagali. Allah